Selamat datang di Cerita X, tempat di mana kisah-kisah tak biasa terungkap. Di sini, kami menyajikan cerita tentang cinta, pengkhianatan, luka, dan harapan. Karena setiap hati pasti punya rahasia. Dan di Cerita X, setiap rahasia layak didengar. Baik, kali ini saya akan membawa kisah perselingkuhan dengan judul Di Antara Dua Hati. Suara sepatu hak Lila bergema pelan di lorong marmer yang dingin. Ini hari ketiganya bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan properti ternama di Jakarta. Pagi itu, seperti biasa, ia tiba lebih awal. Rasa gugup masih belum sepenuhnya hilang. Walau sudah beberapa hari ia mencoba membiasakan diri dengan lingkungan baru yang penuh ritme cepat dan ekspresi kaku para karyawan. Namun, ada satu hal yang membuatnya terus waspada. Pria itu, Reza Aryasatya, direktur utama. Sosok yang hampir setiap perempuan di kantor bicarakan. Cerdas, karismatik, dan sudah menikah. Lila tak pernah menyangka akan bekerja langsung di bawah Reza. Ketika pertama kali masuk ke ruangannya, pria itu sedang membolak-balik dokumen dengan ekspresi serius. Tapi saat menoleh ke arah Lila dan tersenyum tipis sambil berkata, "Selamat bergabung, saya Reza." Dunia seakan berhenti sebentar. Tatapan matanya dalam, penuh ketenangan. Dan entah kenapa Lila merasa ada sesuatu di balik mata itu. Namun ia segera mengalihkan pandangan. Ia tahu posisinya. Ia hanya seorang pegawai baru. Dan Reza, seorang atasan sekaligus suami orang. Hari-hari berlalu. Lila mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Menjadwalkan rapat, menyusun laporan, dan kadang mengantarkan kopi ke ruang Reza. Awalnya semuanya terasa kaku. Tapi sedikit demi sedikit, jarak mereka mulai mengendur. Reza sering mengucapkan terima kasih dengan senyuman yang membuat dada Lila hangat. Bahkan sesekali bertanya, "Sudah makan belum?" Suatu malam, Lila lembur, karena harus menyusun ulang dokumen tender yang penting untuk besok pagi. Saat ruangan kantor sudah sepi dan lampu-lampu mulai dimatikan satu persatu, ia masih bertahan di meja. Matanya mulai lelah menatap layar. Tiba-tiba suara pintu kaca terdengar terbuka. Reza masuk, membawa 2 gelas kopi dari mesin otomatis. "Kamu belum pulang?" Lila menoleh. Kaget. "Masih revisi data, Pak. Besok pagi harus diserahkan ke bagian legal." Reza mengangguk pelan, lalu meletakkan 1 gelas kopi di meja Lila. "Kopi hitam, tanpa gula kan? Saya ingat kamu pernah bilang itu favoritmu." Lila hanya bisa diam. Tidak menyangka ia mengingat hal sekecil itu. "Terima kasih, Pak. Saya kira Bapak sudah pulang." Reza duduk di sofa tamu di dekatnya. "Saya juga pikir kamu sudah pulang. Tapi kamu masih di sini. Luar biasa rajin ya." Lila tersenyum kecil. "Bukan rajin, Pak. Takut dimarahin aja kalau telat. Kalau soal itu, saya bukan tipe atasan pemarah," ucap Reza, menatapnya lurus. Sekali lagi, mata itu. Dalam. Tajam, tapi tidak mengintimidasi. Lebih seperti mengamati. Mencari sesuatu yang tersembunyi. Detik-detik itu berlalu dalam diam. Tapi bukan diam yang canggung. Lebih seperti ruang kosong yang perlahan terisi oleh perasaan yang belum berani mereka namai. Lila merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Kalau kamu capek, jangan sungkan istirahat ya," ucap Reza akhirnya, memecah keheningan. Lila mengangguk, tapi matanya belum bisa lepas dari wajah pria itu. Sorot lelah di matanya, kerah kemeja yang sedikit longgar,
Dan senyum tipis yang entah kenapa terasa tulus. Ada bagian dari dirinya yang ingin percaya bahwa pria ini tidak sekadar direktur, bahwa ada kesepian yang tersembunyi di balik segala wibawanya. Reza menghela napas panjang, lalu berdiri. Saya nggak akan ganggu kerja kamu lagi, tapi jangan begadang ya. Besok kamu masih harus kerja lagi. Saat langkahnya menjauh, Lila masih memandangi punggungnya. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar perasaan ini tak boleh tumbuh. Tapi ia juga sadar hati manusia seringkali tidak mematuhi logika. Malam itu, Lila pulang dengan langkah yang lambat. Bukan karena lelah, tapi karena hatinya mulai memunculkan pertanyaan yang ia tak punya jawabannya. Keesokan harinya, suasana kantor kembali sibuk. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Reza saat melewati meja Lila. Sekilas, mata mereka bertemu. Hanya 1 detik. Tapi cukup untuk membuat dada Lila sesak. Ia mencoba fokus, menunduk, pura-pura sibuk membaca dokumen. Tapi bayangan semalam kembali muncul. Tatapan Reza, suaranya yang lembut, cara ia memperhatikan hal-hal kecil. Sejak malam itu, Lila jadi lebih sadar. Reza bukan lagi sekadar atasan. Ada getaran aneh setiap kali mereka berbicara. Ada jeda di antara kalimat yang seolah menyimpan sesuatu yang tak terucap. Dan setiap kali Reza tersenyum padanya, Lila bertanya dalam hati, apakah hanya aku yang merasakannya? Atau dia juga menyembunyikan sesuatu dari matanya yang teduh itu? Malam demi malam, Lila mulai gelisah di kamar kosnya, menatap langit-langit, memutar ulang setiap percakapan kecil yang terjadi. Ia menegur dirinya sendiri berkali-kali. Dia bukan milikmu, Lila. Jangan bodoh. Tapi rasa itu tumbuh, diam-diam. Seperti api kecil yang menyala di sudut gelap, menunggu angin datang untuk berubah menjadi bara. Hari-hari setelah malam lembur itu tak lagi sama. Reza menjadi lebih sering mencari alasan untuk berbicara dengan Lila. Awalnya hanya perintah pekerjaan, meminta data tender, laporan klien, atau menjadwalkan rapat. Tapi belakangan, pertanyaannya mulai melenceng dari jalur profesional. Kamu lebih suka kopi atau teh? Makanan favorit kamu apa? Kenapa kamu belum punya pacar? Lila selalu menjawab dengan setengah gugup, setengah menolak. Tapi ada bagian dari dirinya yang menikmati percakapan kecil itu. Perhatian yang ia tahu bukan miliknya, tapi terasa hangat di tengah rutinitas kantor yang dingin. Suatu siang hujan turun deras. Langit Jakarta gelap seolah ikut menyembunyikan sesuatu. Lila hendak pergi makan sendiri saat Reza tiba-tiba muncul di dekat meja kerjanya, mengenakan kemeja abu-abu muda dan dasi biru gelap yang membuat matanya terlihat semakin tajam. Makan bareng yuk, katanya. Lila terkejut. Maaf pak, makan siang, nggak di kantor. Saya tahu tempat enak deket sini. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, nanti dikira saya pilih kasih. Ucapnya setengah bercanda. Lila ingin menolak. Ingin menegaskan bahwa ini tidak pantas. Tapi bibirnya hanya bisa berkata pelan. Baik pak. Mereka berdua pergi ke sebuah restoran kecil bergaya Jepang di sudut kota. Tempat itu sepi, hanya beberapa pengunjung. Musik instrumental mengalun lembut. Reza memilih meja di sudut, dekat jendela yang basah oleh hujan. Tempat ini langganan saya sejak zaman kuliah, kata Reza, membuka menu. Enggak mewah, tapi tenang. Lila mengangguk, mencoba bersikap biasa. Tapi jantungnya berdetak cepat. Rasanya seperti kencan. Padahal ia tahu ini bukan itu. Boleh saya tebak makanan favorit kamu?
Tanya Reza sambil tersenyum kecil. Lila mengangkat alis. Silakan. Reza menatapnya beberapa detik, lalu berkata, kamu suka makanan berkuah, tapi bukan yang manis. Kamu juga suka makanan hangat, bukan yang dingin. Jadi, ramen pedas. Kok bisa nebak? Reza ikut tertawa. Kamu tuh gampang dibaca, Lila. Sekali lagi, dia mencuri suasana. Tapi bukan diam kosong. Ada getaran halus yang menyusup perlahan. Antara rasa kagum, nyaman, dan sesuatu yang belum seharusnya tumbuh. Lalu, tiba-tiba Reza berkata pelan. Kamu tahu nggak? Kadang aku iri sama orang-orang yang belum menikah. Lila terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Reza melanjutkan. Bukan karena aku nggak sayang istri, tapi karena mereka masih bisa bebas milih. Aku merasa hidupku penuh pilihan yang sudah ditentukan orang lain. Lila menatapnya. Ada kesedihan yang tulus di balik senyum Reza. Mata itu tak lagi terlihat kuat seperti biasa. Kalau saya boleh jujur, Pak, saya selalu pikir orang seperti Bapak itu hidupnya ideal. Karir sukses, keluarga, jabatan, lengkap, kata Lila pelan. Reza tertawa tipis. Kamu tahu kenapa aku sering ngajak kamu ngobrol? Lila hanya menunduk. Karena kamu dengerin, jawabnya jujur. Di rumah, aku mulai kehilangan ruang untuk bicara. Setiap hari dipenuhi rutinitas, basa-basi, tuntutan. Tapi kamu bikin aku merasa ada yang dengerin aku sebagai manusia, bukan sebagai direktur. Lila menatap keluar jendela. Hujan masih deras. Tapi dalam hatinya, badai yang lebih besar sudah mulai bergemuruh. Ia tahu ini berbahaya. Perhatian Reza terlalu lembut untuk seorang pria bersuami, dan dirinya terlalu rapuh untuk tidak jatuh. Sejak makan siang itu, semuanya berubah lebih cepat dari yang ia bayangkan. Pesan-pesan mulai masuk lewat WhatsApp. Udah makan? Tadi kamu kelihatan capek. Istirahat ya. Lagu ini ngingetin aku sama kamu. Mereka mulai berbagi cerita personal. Tentang keluarga, masa kecil, mimpi yang pernah tertinggal. Reza bahkan pernah mengirim foto lamanya di SMA dengan caption, dulu aku cuma cowok biasa, nggak tahu arah. Sekarang pun kadang masih tersesat. Lila membalas dengan emoji senyum. Tapi dadanya sesak. Ia merasa makin dalam terhisap. Setiap percakapan terasa hangat, tapi penuh dosa yang belum terucap. Suatu malam, mereka mengobrol lewat telepon. Suara Reza terdengar pelan, seperti sedang berbaring. Kamu pernah merasa kesepian banget, Lila? Sering, jawab Lila jujur. Padahal dikelilingi banyak orang ya. Iya, tapi rasanya kayak nggak ada yang benar-benar hadir. Sunyi. Lalu Reza berkata, aku merasa kamu satu-satunya orang yang bisa buat aku tenang akhir-akhir ini. Lila tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata dan membiarkan air matanya mengalir. Bukan karena bahagia, tapi karena tahu mereka sedang berdiri di tepi jurang dan tak satupun dari mereka berniat mundur. Besoknya di kantor, Lila mencoba menjaga jarak. Ia menolak ajakan makan siang, bersikap formal. Tapi Reza hanya menatapnya dari kejauhan dan tersenyum tipis, seolah mengerti. Dia tahu Lila takut, tapi dia juga tahu rasa itu sudah tumbuh dan tak bisa dicabut begitu saja. Dan Lila, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini cinta atau hanya kesepian yang menyamar? Sore itu, Jakarta sedang bersolek dalam keemasan senja. Lila berdiri di depan cermin toilet kantor, mematut diri. Dia tak tahu
kenapa hari ini merasa ingin tampil lebih rapi. Rambutnya disisir rapi, bibirnya disentuh lipstik lembut, dan parfum bergamot favoritnya disemprotkan tipis ke leher. Mungkin karena Reza tiba-tiba mengirim pesan. "Nanti makan siang di luar kantor ya, aku jemput jam 12. Tanpa tanda tanya, tanpa penjelasan. Lila menatap pantulan dirinya sendiri. "Apa yang sedang aku lakukan?" bisiknya. Tapi tak ada jawaban. Hanya detak jantung yang makin cepat tiap menit berlalu. Jam 12.15, mereka meluncur dengan mobil Reza ke sebuah restoran Eropa di kawasan Senopati. Tempat itu sepi, elegan, dan cukup tersembunyi. Reza tampak tenang, seperti biasa. Tapi matanya berkali-kali melirik ke arah Lila yang duduk diam. Jari-jarinya meremas tali tas di pangkuan. "Rileks, ini cuma makan siang, gak ada yang aneh." Tapi Lila tahu, semuanya aneh. Makan siang berdua di luar kantor, sembunyi dari teman kerja, merasa lebih seperti pasangan yang sedang menyimpan rahasia. Semua terasa salah. Namun sebelum Lila sempat berkata sesuatu, pintu restoran terbuka. Seorang wanita masuk, mengenakan gaun polos warna navy dengan riasan tipis dan senyum hangat. Wajahnya lembut, matanya ramah. Reza berdiri kaku. Wajahnya tampak terkejut. Wanita itu mendekat dan memeluknya singkat. "Kebetulan banget ya, aku juga ada meeting sama klien di sini." Lalu dia menoleh ke arah Lila dan berkata, "Oh, ini Lila ya? Aku sering dengar nama kamu dari Mas Reza. Katanya kamu sekretaris paling cekatan." Lila membeku. Reza cepat-cepat memperkenalkan. "Lila, ini Sinta, istriku." Suara di ruangan mendadak seperti menghilang. Yang terdengar hanya gema dari dalam dada Lila yang berdebar kencang. Sinta mengulurkan tangan. Senyumnya tulus. Tidak ada kecurigaan. Tidak ada sinis. Justru terlalu baik. Lila menjabat tangannya dengan gemetar. "Senang bertemu." "Ibu?" Sinta tertawa. "Jangan terlalu formal. Panggil Sinta aja. Kita kan sering komunikasi juga soal jadwal Reza." Lila mengangguk. Ia ingin lenyap. Ingin pintu restoran tiba-tiba terbuka dan menelannya ke dunia lain. Sinta pamit tak lama setelah itu. Tapi sebelum pergi, ia berkata pada Reza, "Jangan lupa jemput Naila jam 4, dia nunggu banget." Reza hanya mengangguk pelan, lalu menatap Lila yang masih menunduk, matanya kosong. Suasana makan siang berubah dingin. Makanan datang, tapi tak ada selera. Sunyi menyesakkan udara di antara mereka. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, Lila akhirnya bersuara. "Kenapa kamu nggak bilang?" Reza diam. "Aku nggak tahu, aku nggak siap ketemu dia begitu aja, Reza." Lanjut Lila, suaranya mulai bergetar. "Aku nggak tahu dia akan ada di sana, sumpah, aku juga kaget." Lila menatap jendela, matanya mulai berkaca-kaca. "Dia baik banget, Res, terlalu baik." Reza menghela napas panjang. "Ya, dia baik, dia istri yang baik, ibu yang hebat. Tapi kadang aku merasa nggak dikenal lagi sama dia." Lila tertawa lirih, sinis pada dirinya sendiri. "Dan aku pelarian kamu." "Bukan, kamu pelabuhan tenangku." "Kamu sadar nggak betapa egoisnya itu?" Reza tak menjawab. Mobil terus melaju, membawa 2 orang yang diam-diam mulai kehilangan arah. Satu terluka karena terlalu berharap, satu lagi bingung membedakan rasa bersalah dan cinta. Malam itu, Lila duduk di balkon kosnya. Angin malam dingin menerpa kulitnya. Di tangannya secangkir teh yang tak disentuh. Matanya menerawang jauh ke jalanan gelap yang sepi. Bayangan wajah Sinta terus muncul di kepalanya. Senyum hangatnya,
suaranya yang lembut, dan caranya mempercayai Reza tanpa ragu. Lila menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Tuhan, aku wanita ketiga. Selama ini ia menyangkal, berpikir karena Reza yang memulai, karena hubungan mereka belum melangkah terlalu jauh, maka ini belum termasuk dosa. Tapi malam itu, setelah menatap mata istri Reza yang begitu tulus, semua ilusi itu runtuh. Dia bukan sekedar korban perasaan. Ia juga bagian dari kehancuran rumah tangga orang lain. Ponselnya berbunyi. Nama Reza muncul di layar. Lila menatapnya lama. Jemarinya gemetar. Lalu ia letakkan ponsel itu menghadap ke bawah. Ia butuh jeda. Butuh mengingat siapa dirinya sebelum terjebak terlalu dalam. Hari-hari berikutnya, Lila kembali menjaga jarak. Ia kembali pada formalitas. Reza menyadarinya, tapi tak berkata apa-apa. Tatapannya di kantor jadi lebih sering kosong. Senyumnya hanya basa-basi. Suatu siang, Reza datang ke meja Lila. "Kamu marah?" Lila menatapnya. "Enggak." "Kamu berubah." "Saya cuma ingat posisi saya." Reza menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Aku kangen kamu yang dulu." Lila menahan air mata. "Dan aku kangen diriku yang belum jatuh cinta sama kamu." Lalu ia kembali menunduk, mengetik di laptopnya, seolah tak ada apapun yang baru saja terjadi. Tapi dalam hatinya, ada retakan besar yang terus melebar. Ia tahu, tak bisa selamanya bersembunyi di balik perasaan. Karena tak peduli seberapa dalam cinta itu tumbuh, jika ditanam di tanah yang salah, ia tetap akan menyakiti banyak hati. Waktu terasa lambat, tapi rasa bersalah tak pernah menunggu. Lila kini hidup dalam diam yang gaduh. Di kantor, ia masih menata jadwal Reza, menyiapkan berkas, menjawab telepon. Tapi di dalam hati, semuanya berantakan. Ia tahu mereka sudah terlalu jauh. Walau belum ada sentuhan fisik, tapi emosinya sudah milik Reza. Dan itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Suatu malam, Reza mengajaknya bicara di parkiran kantor. Hujan baru saja reda. Udara lembab dan dingin menusuk kulit. Lila mengenakan cakel tipis, berdiri memeluk tubuhnya sendiri, sementara Reza bersandar di mobil menatap langit yang kelabu. "Aku pengen bicara serius," kata Reza pelan. Lila diam. Ia tahu ini akan terjadi. Ia sudah menyiapkan hatinya untuk luka yang lebih dalam. "Aku gak bisa kayak gini terus, Lila. Setiap hari aku kepikiran kamu. Di rumah, di kantor, bahkan di mobil waktu bareng istri. Yang ada di pikiranku kamu." Ia menoleh, menatap Lila yang menunduk dalam. "Aku mau serius sama kamu." Lila tersenjak. Matanya membesar. "Serius? Maksud kamu apa?" "Aku pengen pisah dari Sinta. Aku udah gak bahagia. Dan kamu bikin aku ngerasa hidup lagi." Ucapan itu seperti cambuk. Sakit. Bukan karena bahagia, tapi karena Lila tahu kalimat itu hanya akan membawa lebih banyak luka. Bukan hanya untuk dirinya dan Sinta, tapi juga untuk anak-anak, keluarga, dan semua kepercayaan yang sudah dibangun. Lila menatap Reza, kali ini dengan air mata menggenang. "Reza, kamu tahu nggak kenapa aku jatuh cinta sama kamu?" Reza menunggu. "Karena kamu baik. Karena kamu perhatian. Karena kamu,"
lelaki yang setia pada pilihan. Tapi sekarang, kamu bukan Reza yang aku kagumi itu. Reza terdiam. Ia tak menyangka kata-kata itu. Aku gak bisa jadi alasan kamu ninggalin rumahmu. Karena jika kamu berani selingkuh demi aku, maka kamu juga bisa selingkuh dari aku demi orang lain. Reza memejamkan mata. Tapi perasaanku nyata, Lila. Aku tahu, perasaanku juga nyata. Tapi ada hal yang lebih besar dari cinta, yaitu tanggung jawab. Lila menatapnya dalam. Suara mobil sesekali melintas. Dunia seperti ikut menahan nafas. Aku pamit, Reza. Ini terakhir kali kita bicara berdua seperti ini. Lalu Lila melangkah mundur, menahan air mata yang akhirnya tumpah. Dan untuk pertama kalinya, Reza tidak mengejarnya. Beberapa minggu berlalu, Lila mengajukan pindah divisi. Reza menyetujuinya dengan catatan kosong. Ia tak lagi mengirim pesan larut malam, tak lagi mampir ke meja Lila. Keduanya kembali jadi profesional, tapi tak ada yang sama. Lila kini belajar bangun setiap pagi tanpa menunggu notifikasi dari Reza. Ia mulai membaca buku lagi, menulis jurnal, dan menata hidupnya yang sempat goyah. Hingga suatu hari, ia mendapat email dari Sinta. Hai Lila, maaf aku nekat kirim ini, tapi aku cuma mau bilang, aku tahu semuanya. Sudah lama, tapi aku lihat kamu berhenti. Kamu memilih mundur, dan untuk itu, aku berterima kasih. Kamu bisa saja melanjutkan, memaksakan, merebut, tapi kamu memilih tidak. Dan dari satu perempuan ke perempuan lain, aku ingin bilang, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Lila membaca email itu berkali-kali, lalu menangis. Kali ini bukan karena rasa bersalah, tapi karena dimaafkan oleh orang yang paling berhak membenci. Malam itu, Lila kembali duduk di balkon, sendiri, tapi tidak kesepian. Ia menatap bintang yang jarang terlihat di langit kota, dan di dalam hatinya tak ada lagi getar cinta yang menyiksa. Hanya kenangan yang manis dan cukup untuk dikenang. Kadang, cinta tak harus dimiliki. Kadang cinta paling tulus adalah yang berani pergi sebelum menghancurkan terlalu banyak hati. Karena bukan semua rasa harus diperjuangkan. Ada rasa yang hanya perlu dikenang, lalu dilepaskan dengan tenang. Berterima kasihlah pada cinta yang tidak jadi milikmu. Karena mungkin cinta itu menyelamatkanmu dari dirimu sendiri. Cerita oleh Cerita X. Subscribe untuk kisah nyata dan fiksi yang menyentuh hati.